Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan mengidentifikasi hal-hal penting dari bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat. Kedua, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan cara perpindahan kalor secara percaya diri. 3. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang perpindahan panas secara konduksi dengan benar. 4. Dengan mengamati gambar pola lantai dalam tari, siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah secara tepat. Jadi intinya pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor, kemudian kita juga akan mempelajari tentang pola lantai. Nah, coba perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada dua orang yang sedang bercakap, yaitu antara Siti dan ibunya. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung. Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih? Iya, Bu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas. Baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah? Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu buat untuk beliau. Ide yang bagus, Bu. Nah, dari kedua orang tersebut yang sedang bercakap-cakap, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka itu sedang membahas bagaimana mengapa air dalam panci itu jika lama-kelamaan kita letakkan di atas kompor yang sedang menyala, kenapa airnya bisa mendidih? Ya, nah di sini terjadi sebuah peristiwa yaitu perpindahan panas secara konveksi. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang konduksi yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Misalnya ketika kalian meletakkan atau memegang sebuah sendok di mana salah satu ujungnya kalian pegang dengan tangan, kemudian ujung yang lainnya kamu letakkan di atas lilin yang sedang menyala, lama-kelamaan ujung sendok yang kalian pegang itu kan akan menjadi panas. Nah, itu adalah dinamakan peristiwa konduksi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa konveksi. Nah, siapa yang tahu itu konveksi itu apa ya kira-kira? Nah, di sini konveksi pengertiannya adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Air merupakan salah satu jenis konduktor yang buruk. Maksudnya apa? Air itu tidak mudah menghantarkan panas ya. Namun ketika air di bagian bawah itu dipanaskan secara terus-menerus, ternyata air bagian atas juga ikut serta panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain selain konduksi, yaitu konveksi. Nah, kita lanjutkan. Nah, sambil melihat video di bawah ini, Ibu Guru menjelaskan bagaimana terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas,
partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses inilah yang kita sebut dengan konveksi. Nah, aliran-aliran air yang terjadi di dalam gelas, tabung gelas di bawah itu, yang menunjukkan terjadinya arus konveksi. Nah, inilah yang dinamakan dengan konveksi. Bagaimana? Mungkin sampai di sini sudah jelas apa itu konveksi? Ya, kita lanjutkan. Di sini Ibu Guru punya sebuah teks bacaan untuk menambah pengetahuan, wawasan, memantapkan pemahaman kalian. Kalian bisa membaca sambil memahami teks bacaan perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Nah, nanti setelah kalian membaca, karena terdapat tugas untuk kalian, yaitu kalian mencatat hal-hal penting, informasi penting yang kalian dapat dari setiap paragraf setelah membaca teks bacaan. Ini adalah paragraf 1 dan 2. Kemudian yang ini lanjutannya untuk paragraf 3 dan 4. Nah, kita lanjutkan. Setelah kalian tadi belajar tentang perpindahan panas, kita akan belajar tentang seni tari. Anak-anak, Ibu Guru yakin kalian sudah mengetahui bahwa negara kita itu kaya akan budaya ya, kaya akan seni. Salah satunya yaitu seni tari. Nah, dalam seni tari dikenal adanya pola lantai. Apa itu pola lantai? Nah, di sini terdapat pengertiannya. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai sangat penting agar penari mengetahui arah perpindahan gerak supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Tarian yang menggunakan pola lantai menjadikan tarian lebih indah. Nah, jadi pola lantai itu adalah garis yang harus dilalui oleh penari, menjadikan tarian itu lebih indah dan untuk menghindari terjadinya tabrakan bersinggungan antara satu penari dengan penari yang lainnya. Nah, itulah tadi tentang pengertian pola tari. Selanjutnya di sini Ibu Guru juga punya teks bacaan. Silakan nanti dibaca, dipahami. Nah, sampai di sini mungkin sudah jelas ya. Nah, Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.